Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat dimanapun anda berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita berada dalam taufik dan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah sahabat, seperti biasa ya, kita akan tetap membahas perkara Wahabi ataupun seputaran Wahabi. Kenapa? Karena ini tujuan kita, yaitu untuk saling mengingatkan. Sesama muslim sudah sewajibnya lah untuk kita mengingatkan, karena jujur ataupun terus terang kita bisa banyak melihat bahwasanya dalam rumusan-rumusan ataupun paham-paham dalam pemahaman Wahabi itu banyak yang kurang ilmiah. Contoh, Ustadz Adi Hidayat saja yang begitu menguasai Al-Quran dan hadis dibilang bid'ah. Ustadz Abdul Somad yang kajiannya juga luar biasa ilmiahnya dibilang bid'ah. Lantas bagaimana sih menurut antum yang tidak bid'ah? Ini kan sebenarnya karena hati kita itu sudah dikuasai oleh hawa nafsu, sehingga menganggap orang lain itu bid'ah, orang lain itu ya enteng. Padahal sesungguhnya mereka yang kita remehkan itu mereka lah yang paling hebat. Contohnya ketika antum meremehkan Ustadz Adi Hidayat, menuduh ini itu, bahkan menuduh Ustadz Abdul Somad ini itu sesat dan lain sebagainya, na'udzubillah. Lebih baik bertaubatlah saudaraku yang salafi Wahabi ya. Kembalilah kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang sesungguhnya, bukan cuma sekedar kopernya saja ataupun hanya sebatas slogan saja. Ini kita simak ya, tentang penjelasan mana kira-kira ilmiah, yang lebih ilmiah, penyampaian Ustadz Abdul Somad atau Abang Piranda. Coba kalian simak nanti ya, karena kalau kita nilai secara kajian ilmiah itu lebih ilmiah Ustadz Abdul Somad. Kenapa? Karena beliau ada membuat perbandingannya ini dengan ini ya. Sementara kalau Abang Piranda tadi dia cuman ini cuman mengkaji satu ayat, kemudian dia membandingkan, kemudian dia menyamakanlah kalau orang yang tidak meyakini Allah berada di atas aras sama dengan Fir'aun. Ya, sekarang kita lihat ya biar lebih jelasnya. Antum nilai sendirilah mana yang lebih ilmiah. Termasuk orang-orang yang mengingkari Allah di atas adalah Fir'aun, sehingga Fir'aun ingin mendustakan Allah di atas. Wa qala Fir'aun ya Haman ibn li sarhan la'alli ablughu al-asbab. Fir'aun berkata kepada panglimanya, wahai Haman, panglimaku, bikinlah tempat yang tinggi agar aku bisa mencapai tempat tinggi yang tersebut. Asbab as-samawat, itu tempat yang tinggi di langit, pintu-pintu langit. Fa attali'a ilahi Musa, kemudian saya cek Tuhan yang Musa ada atau tidak di situ. Wa inni la'adhunnuhu kadhiba, menurut saya dia pendusta. Berarti apa yang disampaikan Musa kepada Firaun, Tuhannya di mana? Ya, Musa ini mendustakan siapa? Firaun ingin mendustakan siapa? Musa. Musa menyampaikan kepada Firaun Tuhannya di atas, Firaun ingin mendustakan Musa. Menurut saya Pak Ustaz, Allah itu di bumi. Kenapa Allah itu di bumi? Ini ayatnya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kamu di mana kamu berada. Saya sedang di Rokan Hulu, berarti Allah sama saya di sini. Kata yang satu lagi, Allah di langit. Mana ayatnya? Nih, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah duduk di atas kursi aras, di atas. Oleh sebab itu dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, apa kata Sayyidina Ali? Allazi ayyanal aina la yuqalu annahu aina. Dia yang sudah ada sebelum waktu dan tempat ada, maka tak layak ditanya dia berada di mana. Dia sudah ada sebelum tempat itu ada, dia sudah ada sebelum waktu itu ada. Yang layak ditanya di mana Abdul Somad, karena Abdul Somad ada. Setelah itu barulah waktu ada, sudah ada sebelum Abdul Somad ada. Tapi dia yang sudah ada sebelum waktu dan tempat ada, maka tak layak ditanya kepada dia di mana. Allahu munazzahun anil jihati sit, kata akidah Tahawiyah. Allah suci dari 6 arah.
Sit 6. Dia tak di muka, dia tak di belakang, dia tak di kanan, dia tak di kiri, dia tak di atas, dia tak di bawah, dia dekat tak bersentuh, dia jauh tak berantara. Maka dikaji dalam ilmu akidah. Islam tak lepas